Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Malam yang akan menemani kalian di waktu istirahat kalian. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Ibuku Sholat Tak ke Arah Kiblat. Cerita kali ini ditulis oleh akun Facebook bernama Harcita Malika. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa kunjungi linknya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Daripada kalian penasaran dengan cerita ini, mari kita masuk ke ceritanya. Di jam 3 subuh, Bia mendengar suara wanita yang seperti sedang melantunkan zikir. Tetapi Bia merasa heran. Ia tak pernah mendengar zikir yang dilantunkan oleh wanita itu. Malah terdengar seperti membaca mantra dalam bahasa Arab. Karena diliputi rasa penasaran, Bia segera bangkit dari kasurnya dan mendekati sumber suara itu. Bia mengendap-endap, takut langkahnya terdengar oleh seorang wanita yang sedang berkomat-kamit itu. Rupanya, suara itu berada di ruang TV, tepat di samping kamar Bia. Dek, jantung Bia seakan berhenti berdetak. Menyaksikan seorang wanita sedang melakukan sholat menggunakan mukena putih polos. Namun, sholat yang wanita itu lakukan terlihat aneh dan menyeramkan. Pasalnya, kepalanya bergerak ke arah kanan dan ke kiri, seperti seekor ayam yang sedang mematuk makanan. Padahal, ketika kita melakukan ibadah sholat, sepatutnya tampak gerakan tambahan. Bahkan, sekedar menggaruk saja itu hal yang tak baik. Apalagi, ini yang menggerakkan kepalanya. Anna karuna imna wana abna ya abud. Seperti itu yang terdengar dari mulut wanita itu, walaupun tak begitu jelas karena ucapannya terdengar belibet, yang makin membuat Bia tercengang ketika melihat wanita itu sholatnya mengarah ke arah yang lain, bukan ke arah kiblat. Keringat dingin bercucuran di pelipis Bia. Bahkan penampakan ini lebih seram dari hantu sekalipun. Mulut Bia juga seakan terkunci. Ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika ia berbalik badan untuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba langkahnya terhenti oleh sebuah panggilan. Bia. Suara itu terdengar sedikit berteriak, namun begitu halus. Mata Bia membulat. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia tak memperdulikan panggilan itu. Ia melanjutkan langkahnya menuju kamarnya. Namun, kaki Bia terasa berat. Ia kesulitan untuk melangkah. Ia hanya bisa berdoa dalam hati karena mulutnya masih seperti terkunci. Belum sampai di pintu kamar, Bia tersentak. Belum sempat berada di depan pintu kamar, Bia tersentak ketika sebuah tangan menepuk pundak kirinya. Bibirnya seketika memucat. Jantung yang sebelumnya berpacu kencang kini seakan tak berdetak. Bola mata Bia bergerak ke arah pundak kirinya. Melihat tangan yang sedang memegang bahunya, dirinya semakin dibuat gemetar ketika melihat tangan itu berwarna hitam dan berkuku panjang. Dengan sedikit keberanian yang ada, Bia memutar lehernya ke arah kiri dengan cepat untuk melihat sosok yang memiliki tangan hitam dan berurat itu. Ah, Allahu Akbar! Teriakan Bia memecah keningan saat itu. Ia begitu terkejut melihat sosok yang mirip ibunya, tetapi wajahnya sangat kurus seperti tengkorak yang berwarna hitam juga. Bola mata kanannya dipenuhi oleh belatung hingga berjatuhan ke lantai. Bia, ada apa? Kau kenapa? Seketika teriakan histeris Bia berhenti setelah mendengar suara ibunya. Ketika ia perlahan mengangkat kepalanya menghadap ke sosok di hadapannya tadi. Wajah Bia tampak basah habis menangis akibat ketakutan. Ibu, ucap Bia ketika sosok menyeramkan tadi berubah menjadi ibunya. Bia segera memeluk tubuh sang ibu dan menangis sejadi-jadinya. Bia hanya menangis tanpa memberitahu apa yang sedang ia alami barusan. Umbun-umbunnya terasa berdenyut-denyut dan tampilannya begitu kusar. Sudah nangisnya, kamu sholat tahajud sana. Bentar lagi masuk subuh. Pinta Ros pada anak gadisnya itu.
Ibu tadi sholat apa? Kenapa terlihat aneh dan bukan di arah kiblat? Cecar Bia. Ros tak langsung menjawab. Ia terdiam sejenak seakan mencari sebuah alibi untuk pertanyaan Bia. Maksudmu apa sayang? Lihat, sejadah ibu di sana. Ibu sholat mengarah kiblat kok. Kamu ngigau kali tadi, jawab Ros dengan nada santai. Bia segera kembali ke ruang TV melihat posisi sejadah ibunya tadi untuk memastikan kalau yang diucapkan sang ibu benar. Ternyata benar, sejadah itu mengarah ke arah yang semestinya. Bia tersenyum miris. Ia menertawakan dirinya yang rupanya tadi menggigau. Ia mengelus dada, merasa lega karena kejadian menyeramkan tadi tak benar terjadi dalam hidupnya. Ibu benar, sepertinya tadi aku menggigau, ujar Bia. Namun, tak ada sautan dari ibunya. Ketika ia berbalik badan, rupanya Ros sudah tak ada di belakangnya. Bia sempat mencari keberadaan ibunya di dalam kamar Bia, tetapi tak ada. Ia keheranan sebab tidak mendengarkan langkah kaki ibunya ketika melangkah pergi. Apa tidak apa-apa jika sajadah dibiarkan terbentang begitu? Tanya Bia pada diri sendiri. Mungkin ibu sengaja karena tahu aku akan sholat. Gegas Bia melangkah menuju arah dapur untuk berwudu. Bia merasa begitu segar kalau air wudu itu membasahi umbun-umbunnya yang tadi terasa nyeri karena shock. Karena begitu asik berwudu, tanpa Bia sadari ia sudah berwudu selama 2 jam lamanya. Bahkan waktu subuh sudah lewat. Basuhan air itu hanya berhenti di umbun-umbun Bia, kemudian kembali ke telapak tangan, mulut, hidung, wajah, lengan, kemudian umbun-umbun, lalu ke tangan lagi. Begitu seterusnya hingga seluruh rambutnya basah. Bia. Mendengar teriakan yang menyebut namanya, Bia langsung tersentak. Seketika ia tersadar akan kegilaan yang ia buat saat itu. Kakak sedang apa? Aku terganggu sekali dengan suara air yang dari tadi berbunyi tiada henti. Tanya Ardi dengan raut wajah yang tampak kesal. Bia tak menggubris pertanyaan adiknya. Ia terus bertanya dalam hatinya, mengapa ia bisa sampai basah seperti ini? Kak, lu kenapa sih? Gila ya? Bendak Ardi semakin kesal karena ucapannya tadi dibetulikan oleh Bia. Bia menatap Ardi dengan wajah yang kebingungan dan ketakutan. Ia tak ingat apa yang telah terjadi. Terakhir ia membasuh kepalanya 3 kali. Setelah itu, tak ingat apapun. Sudah jam berapa, Di? Tanya Bia. 5:30, seharusnya aku masih tidur jam segini. Tapi kakak malah main air berisik tahu. Apa? Kok bisa? Jamnya rusak kali, Di, ucap Bia yang terkejut setelah mendengar jawaban Ardi. Mata lu buta ya? Noh, di luar udah mulai terang. Ardi menggeleng kesal dengan sang kakak dan pergi meninggalkannya menuju kamar. Bagaimana bisa? Perasaan aku baru saja wudhu, kok udah pagi saja? Batin Bia. Tak lama kemudian, Ros muncul dan menegur Bia yang masih terdiam di dalam kamar mandi, tidak segera melaksanakan ibadah sholat subuh. Karena piyama yang dikenakan Bia basah, ia pun menuju ke kamar untuk menggantinya dengan pakaian yang kering. Karena kamarnya bersampingan dengan ruang TV, jadi otomatis Bia bisa melihat keadaan di ruang TV ketika menuju ke kamarnya. Walaupun di luar sudah mulai terang, tetapi di rumahnya masih cukup gelap karena pintu dan jendela belum dibuka. Ditambah lampu di ruang TV tak ada karena ibu tak mampu lagi membayar tagihan listrik yang terlalu besar. Jadinya di ruang TV itu hanya disinari oleh lampu dari ruang tamu yang berada tepat di depan kamar Bia. Suasana di rumah begitu sunyi, yang terdengar hanya suara langkah kaki Bia di lantai. Ketika memutar gagang pintu kamarnya, Bia kembali mendengar suara wanita yang sedang membaca mantra Arab. Tetapi kali ini sedikit berbeda. Suaranya tak hanya dari satu orang saja, melainkan seperti ada puluhan orang. Seperti orang yang sedang yasinan. Badan Bia bergetar hebat. Matanya memanas seakan air matanya akan jatuh kembali. Betapa bodohnya Bia. Ia kembali mendekati ruang TV untuk menyaksikan langsung kejadian yang sedang terjadi di sana. Ia bersandar di tembok dan mulai mengintip dengan pelan.
Namun, sayang, tak ada seorang pun yang ia temui di sana. Hanya ada sejadah ibunya yang masih terbentang rapi di sana. Dia langsung menepis kembali rasa takutnya tadi. Ia menepuk jidatnya karena merasa telah dipermainkan dengan pikirannya sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, ia segera masuk ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Ketika sedang memilih-milih pakaian, pintu kamar Bia tiba-tiba saja tertutup dengan keras. Saking kerasnya, gantungan yang sudah dipaku di balik pintu itu terjatuh. "Ardi, nggak lucu!" teriak Bia. Ia merasa kalau pintunya itu dibanting oleh Ardi, bukan karena hantu. Namun, tak ada suara dari luar, bahkan langkah kaki pun sama sekali tak terdengar. Bia tak memperdulikannya. Ia lanjut mencari pakaian yang akan ia kenakan. Pilihannya tertuju pada sebuah dress putih dengan motif bunga tulip berwarna hitam. Setelah meraih dress selutut itu dari lemari, ia pun segera mengenakannya dan segera ke kamar mandi untuk berwudu ulang. "Ardi, bangun, sudah jam berapa ini? Jangan molor terus, dasar pemalas!" teriak Ros yang sedang memanggil anak keduanya itu untuk segera bangun dan mandi karena ia harus datang ke sekolah. "Berisik bu, Ardi nanti bangun juga kok tanpa harus diteriakin. Pusing tahu dengerin teriakan dan omelan dari ibu." Ardi membalas teriakan ibunya dengan nada yang tak kalah tinggi. Setiap hari, dia harus selalu menyaksikan pertengkaran mereka berdua semenjak kematian ayahnya setahun yang lalu. Ardi jadi anak yang pembangkang. Dulu, ia sangat takut untuk melawan ibunya, sebab ia akan menghadapi kemurkaan ayahnya jika ada yang berani durhaka pada ibunya. Ros juga dulunya jarang marah, terlebih pada Ardi anak bungsu laki-lakinya. Tetapi, karena pusing mikirin ekonomi keluarga, ia jadi sering marah walau pada hal yang sepele. Wurkon sang ayah hanya meninggalkan warisan rumah dan tanah di desa seberang. Tanah itu kemudian dijual oleh Ros seharga 40 juta untuk menyambung hidup dengan kedua anaknya. Dikarenakan Bia belum memiliki pekerjaan, pemasukan sama sekali tidak ada. Hanya ada pengeluaran, dan pengeluaran setiap harinya. Ditambah Hardi yang selalu meminta uang rokok setiap harinya, menghabiskan uang lebih dari 20.000. "Hardi, bisa gak sih gak usah gitu jawabanmu ke ibu? Durhaka tahu." Mendak Bia pada Ardi. Ia sudah muak melihat tingkah Ardi selama ini. Bukannya mengikuti ucapan Bia, Ardi malah membentak balik Bia hingga ingin melayangkan sebuah pukulan di wajah Bia. Bia yang merasa terancam itu segera berpaling untuk menghindari pukulan tersebut. Mungkin karena masih ada rasa kasihan, Ardi tak jadi melandingkan pukulannya. Mata Ardi tambah memerah, dadanya kembang kempis dengan cepat karena amarah yang meluap-luap. Gegas ia meninggalkan Bia dan menuju ke kamar mandi. "Ardi, aku dulu yang masuk kamar mandi, aku mau wudhu," teriak Bia sambil mengikuti langkah Ardi. "Kagak," teriak Ardi. Namun Bia terus mencoba menarik lengan Ardi agar memberinya kesempatan untuk berwudu dulu. Karena kesal dengan Bia, Ardi mendorongnya dengan kasar hingga membuatnya Bia terpental dan badannya membentur kursi di meja makanan. Ros yang menyaksikan kejadian itu hanya diam dan sibuk dengan urusannya di dapur. Seolah-olah tak terjadi apa-apa. Ia hanya sekali membuang nafas kasar. Bia meringis kesakitan, bokong dan kepalanya terasa begitu sakit. Ia mencoba menyeka air matanya yang hendak turun membasahi pipinya. Sudah 6:30, Hardi belum keluar dari kamar mandi, membuat Bia kesal karena menunggu lama. Tak ada akses lain untuk berwudu selain kamar mandi. Bia juga malu jika harus ke rumah tetangga. Bia begitu sakit hati dengan keacuan sang ibu padanya. Padahal kejadian barusan cukup berbahaya. Bagaimana jika tadi tulang ekor Bia kenapa-napa? Pasti akan merepotkan juga untuk Ros selaku single mom. Tak lama kemudian, Hardi pun keluar dari kamar mandi. Aroma sabun dari badan Ardi menyeruak ke hidung Bia. "Sakit ya?" tanya Ardi ketika melihat Bia memijat belakang palanya yang terbentur kursi tadi. Bia tak bergeming. Ia hanya menatap Ardi dengan wajah yang sedih. "Syukurin, lagian lu banyak tingkah. Main air lah, benak gua lah, narik-narik lengan gua lah. Makanya lain kali jangan so jago. Sakit kan?" "Heh," gerutu Ardi sambil tersenyum miring. Selama ini
Bia tak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari pria. Jadi, ketika Ardi berperilaku seperti tadi, membuat hati Bia teriris-iris. Kali ini, Bia tak bisa menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh dalam posisi yang masih duduk di atas lantai. Di tengah-tengah tangisannya, Bia mencium aroma yang begitu anyir. Ia memutar-mutar kepalanya mencari pusat aroma tak sedap itu. Astaga, aku harus segera sholat subuh, ucap Bia. Seraya bangkit duduknya, ia pun berjalan terburu-buru menuju kamar mandi. Ngapain kamu sholat? Kau sedang haid, ucap Eros, membuat Bia tak melanjutkan langkahnya. Bia langsung menunduk ke bawah ketika ia merasa kakinya basah. Bia menganga melihat cairan darah mengalir cukup deras dari kelaminnya. Ia juga baru menyadari, rupanya dari situlah pusat bau anyir tadi. Terus putihnya, itu yang kini terkena banyak darah. Bia sangat panik. Baru kali ini, dia haid dengan darah sebanyak itu. Ibu, darah Bia banyak banget. Ini bukan haid, tapi ada yang bermasalah di dalam tubuhku saat terjatuh tadi, ucap kepanikan Bia. Itu darah haid Bia, tidak usah lebay. Emangnya kamu sedang hamil terus pendarahan gitu? Cepat kau bersihkan badanmu dan segera gunakan pembalut, biar ibu yang bersihkan sisa darah yang ada di lantai, balas Ros. Bia pun segera mengikuti perintah ibunya yang membersihkan badannya di dalam kamar mandi. Darah Bia tandanya menguncur, membuat Bia makin panik. Lantai kamar mandi pun ikut berwarna merah. Hal itu juga membuat Bia terasa mual, karena bau yang keluar dari darah itu teramat menyengat. Secepat mungkin, Bia membersihkan tubuhnya kemudian menyiram darahnya yang menetes di lantai kamar mandi. Ia segera meraih handuk yang ia telah bawa tadi, kemudian melilitkannya ke tubuhnya. Setelah keluar dari kamar mandi, Bia melihat ibunya memasukkan kain bekas lap darah itu ke kantong kresek kemudian ditaruh di atas meja makan begitu saja. Loh, Bu, kok nggak langsung dibuang? Anyir banget tahu, saut Bia dengan ekspresi jijik. Tempat sampah lagi penuh, jadi taruh di situ aja dulu, jawab Ros. Mendengar jawaban ibunya, Bia berjalan mendekati kresek itu. Ya udah, biar Bia yang bawa ke tempat sampah depan rumah. Dengan cepat, Ros membalikkan badannya dan menatap Bia dengan mata yang membulat. Ia segera meraih kresek itu dari tangan Bia dengan kasar. Tidak usah Bia, kalau ada orang melihat darahmu ini terus berniat jahat sama kamu, bagaimana? Udah, biar ibu yang urus ini. Kau segera pakai pembalut sana, darahmu terus menetes, ucap Ros dengan gelagat yang aneh, membuat Bia merasa heran. Walaupun begitu, Bia tak menyimpan rasa curiga sama sekali. Ia pun meninggalkan ibunya dengan berlari kecil-kecil menuju kamarnya. Kemudian, ia meraih sebuah pembalut dari laci nakas. Sedangkan Ros segera menaruh kresek tadi di tempat yang tersembunyi. Entah apa maksud dari tindakannya itu, kita lihat saja nanti. Hardi pun keluar dari kamarnya setelah menggunakan seragam putih abu-abunya. Seperti biasa, anak itu selalu tak menggunakan dasi dan tak masukkan bajunya ke dalam celana. Jika saja Furqan masih hidup, Ardi tak akan berpenampilan seperti itu, karena Ros enggan peduli dengan penampilan Ardi. Ros pun memanggil sang anak tercintanya itu untuk segera sarapan nasi goreng yang sudah Ros buat. Tumben nyiapin aku sarapan, biasanya aku sendiri yang ngambil, ujar Ardi. Ros membalas dengan senyuman manis. Karena kau sudah bekerja dengan sangat bagus, Ardi mengernyitkan dahi ketika mendengar jawaban sang ibu. Bukannya mendapatkan jawaban yang memuaskan, malah jawaban yang semakin membingungkan. Namun, Ardi tak peduli, baginya terserah dia mau bilang apa. Ia segera menyantap sarapan yang lezat itu dengan lahap. Di tengah asik memainkan ponsel di atas sofa, Bia melihat Ros tampak rapi dan sudah berdandan. Selain itu juga, di tangan sebelah kiri Ros memegang sebuah kresek hitam. Itu kain bekas darahku ya Bu, mau dibuang kemana? Sekedar buang sampah kok serapi itu, cecar Bia. Mau dibuang ke sungai supaya nggak ada yang nemu. Ibu bukan mau buang sampah doang, tapi pengen ke suatu tempat, jawab Ros seraya mengunci pintu kamarnya. Lama? Gak juga, jaga rumah. Ini uang buat makan kamu sama Ardi. Hari ini ibu gak masak. Kalau aku gak masak, gak makan kalian, ketus Ros seakan menyinggung Bia yang belum bisa memasak.
Seketika Bia cemberut mendengar ucapan Ros. Ia begitu malu, belum bisa membahagiakan ibunya. Bia pun berniat belajar masak lagi. Setelah sebelumnya gagal dan hanya mubazir bahan makanan karena masakannya tak layak untuk dimakan. Ia pun menekan aplikasi YouTube dan mencari tutorial memasak ikan asam pedas kuah kuning. Step pertama, bersihkan sisik ikannya hingga tak bersisa. Kemudian sobek bagian ini untuk mengeluarkan. Ucap suara influencer dari ponsel Bia. Tetapi baru saja di awal video, mata Bia terasa berat seakan matanya dipaksa untuk tertutup. Ketika matanya sudah terpejam, suara dari ponselnya masih terdengar dengan jelas. Hanya saja, kalimatnya terdengar aneh. Sobek kelaminnya lebar-lebar, kemudian angkat rahimnya. Lanjut sobek juga perutnya, dan keluarkan usus beserta organ lainnya hingga perutnya kosong. Walaupun mata Bia terpejam, tapi tidak mengapa, ia bisa melihat influencer yang ada di video tadi sedang memasak. Tapi bukan di ponselnya, melainkan ia melihat orang itu mendemokan masakannya di depannya langsung. Ia juga melihat seorang wanita tengah berbaring di atas meja. Kemudian influencer itu segera merobek kelamin wanita itu. Setelah urusannya di bagian bawah sudah selesai, ia lanjut mengeksekusi bagian perut seperti apa yang diucapkan tadi. Bia bergidik ngeri. Hanya ada beberapa lilin yang menerangi. Saya Abud. Sosok itu memperkenalkan dirinya pada Bia. Suaranya begitu berat dan menggema. Apa maumu? Seru Bia. Ia kini pasrah dengan keadaannya karena badannya sudah lemah tak mampu untuk melawan. Bahkan merasa takut pun sudah tak sempat. Jangan takut. Ini adalah rumah barumu nanti, dan kau akan memakan sup yang sudah kubuat tadi. Badan Bia berguncang karena menangis. Ia tak sanggup membayangkan memakan sup mengerikan tadi. Baunya saja membuat Bia mual-mual, apalagi dengan rasanya. Apa kau kenal dengan wanita ini? Makhluk yang bernama Abud itu langsung mendorong wajah wanita tadi dengan kasar untuk menunjukkan wajahnya pada Bia. Bia mencoba mengingat-ingat wajah wanita itu, hingga matanya membuat ketika ingatan masa lalunya terputar kembali. Wanita itu adalah Luna, sahabat Ros yang mati 16 tahun yang lalu dalam keadaan tragis. Ia ditemukan mati ketika bermain dengan Bia yang saat itu berusia 4 tahun. Bia teramat trauma ketika menyaksikan detik-detik kematian Luna di depan matanya langsung. Awalnya mereka hanya main biasa saat malam hari di depan halaman rumah Ros. Tak lama kemudian datang sosok tinggi yang tubuhnya tertutup kain putih panjang menyentuh tanah. Hanya wajahnya saja yang terlihat. Sesosok tinggi itu juga memiliki tanduk iblis yang besar dengan tongkat seperti tombak di tangan kanannya. Wajahnya begitu menyeramkan. Kulit wajahnya berlubang-lubang. Dari lubang-lubang itulah nanah beserta belatung keluar. Bola matanya juga dipenuhi oleh cacing parasit yang menggeliat. Bia dan Luna saat itu tak mampu bergerak. Bahkan berkedip dan bersorak pun mereka tak mampu. Hingga tiba di mana sosok itu berdiri di depan mereka berdua dan menghujam tombaknya tepat di jantung Luna. Tak sampai di situ, sosok itu kemudian membuka mulut Luna dengan kasar menggunakan kedua tangannya, membuat rahang Luna patah. Kemudian tangannya dimasukkan ke mulut Luna dan diobok-oboknya organ tubuh Luna. Saat itu, Luna dibuat kejang-kejang tak karuan. Tangan sosok itu terus masuk hingga menembus kelamin Luna. Aksinya selesai ketika sosok itu berhasil mengambil janin Luna yang masih 3 bulan bersarang di perut Luna. Bia yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa melotot, sebab tubuhnya tak bisa melakukan apapun, termasuk menangis. Sebelum meninggalkan Bia dan Luna, sosok itu sempat mengucapkan sesuatu dari bahasa Arab. Entah itu sebuah mantra atau bukan. Bia sama sekali tidak bisa mencernanya karena usianya masih 4 tahun saat itu. Setelah merapalkan kalimat aneh itu, sosok tersebut kemudian terbang ke atas secepat kilat, meninggalkan kedua manusia yang tak berdaya itu. Tak lama kemudian, Ros muncul dari dalam rumah berteriak histeris melihat keadaan Luna yang memprihatinkan itu. Furqan pun keluar juga setelah mendengar teriakan Ros. Bia masih tak bisa melakukan apa-apa, bak patung saja. Mata Bia terus melotot menatap Luna tanpa berkedip sekalipun. Ros mengguncangkan tubuh Bia untuk menyadarkan anaknya yang mematung sedari tadi. Sedangkan Furqan tak kuasa membendung air matanya melihat kondisi Luna yang amat mengiris hati. Setelah sekian lama mengguncang tubuh Bia,
Akhirnya bisa sadar dan ia langsung menangis tiada henti sampai esok pagi. Kejadian itu tak ada yang tahu selain mereka bertiga, karena posisi rumah Ros cukup jauh dari permukiman padat penduduk. Karena kejadian itu, Bia sampai demam tinggi 2 bulan lamanya. Ia bahkan sempat mengalami koma selama 4 hari. Hal tersebutlah yang membuat Bia tak mengingat kejadian menyeramkan hari itu lagi. Ia kembali mengingatnya setelah Abud menunjukkan wajah wanita yang ia sudah bolongi perutnya tadi. Ah, wah! Bia berteriak histeris setelah ingatannya kembali. Ia terus memberontak, bahkan ia menyakiti dirinya sendiri dengan memukul dan mencakar wajahnya. Ruangan itu dipenuhi teriakan Bia yang semakin lama semakin melengking. Itu adalah emosi yang sempat terpendam saat dia kecil, ketika menyaksikan kematian Luna yang teramat tragis itu. Berhenti! Bendak Abud yang tambah marah. Kau tak perlu repot menyakiti dirimu sendiri. Aku yang akan melakukannya nanti. Tapi untuk saat ini kejiwaanmu dulu yang kupermainkan. Tukas Abud dan diakhiri dengan tawanya yang menggelegar. Seketika Bia terdiam dan tertunduk. Ia berusaha mengatur nafasnya yang memburu, kemudian mendongakkan kepalanya dan matanya mendelik tajam pada Abud. Dasar makhluk jahanam, apa untungmu melakukan semua ini? Bendak Bia dengan penuh amarah. Siapa juga yang bilang aku ini seorang nabi? Ya jelas untung, dengan begini kekuatanku semakin kuat dan sulit dimusnahkan. Sambungnya. Kalian para syaitan memang bersifat sombong, makanya tak heran jika kalian ditempatkan di neraka jahanam. Pekik Bia seraya menjunjingkan senyumannya. Jangan lupa, masih ada Tuhan yang bisa memusnahkan kekuatanmu dan menghancurkanmu semuanya. Abud tampak murka mendengarkan ucapan Bia. Seketika secara perlahan tubuhnya berubah wujud. Dia yang menyaksikan perubahan wujud itu terbelalak tak percaya, sebab wujudnya sama persis dengan sosok yang telah merenggut nyawa Luna dengan paksa. Apa kau ketakutan? Abud tertawa ketika melihat ekspresi wajah Bia yang terkesan takut. Bukan karena takut dengan wujudnya yang menyeramkan, tetapi karena bayangan masa lalu itu yang membuat Bia trauma. Karena ditertawakan, Bia langsung membuang ekspresi jelek itu dari hadapan Abud dan menunjukkan ekspresi yang menantang. Hah? Takut? Apa kau tak tahu, wahai syaitan terkutuk, derajat manusia lebih tinggi dari makhluk laknat sepertimu? Balas Bia sambil menunjuk-nunjuk Abud. Sekali lagi, ucapan Bia membuat Abud murka. Kali ini dia mendekati Bia dan menyeretnya mendekati mayat Luna yang teramat miris. Kini Bia bisa melihat secara detail isi sup yang dibuat oleh Abud. Bau yang semula membuat Bia mual tadi sudah tak bereaksi apapun pada Bia. Ia menatap lambat-lambat tubuh Luna, wanita yang sudah dianggap sebagai ibu kedua sekaligus sahabatnya. Bia menangis. Ia kasihan melihat Luna seperti itu. Bahkan sudah mati pun Luna masih tersiksa seperti saja. Dasar manusia hina, ucap Abud seraya menjambak rambut Bia yang membuat Bia mendongak. Abud lalu mendekatkan wajahnya pada Bia. Belatung dan tanah yang keluar dari wajahnya yang berlubang-lubang itu jatuh menjatuhi wajah Bia. Rahang Bia mengeras setelah sesuatu yang menjijikkan itu menimpa wajahnya. Ditambah lagi dengan cacing parasit di matanya yang menggeliat seakan ingin turut jatuh ke wajah Bia. Namun tak sempat, karena Abud segera menjauhkan wajahnya dan mengarahkan kepala Bia tepat di depan perut bolong Luna. Ya Allah, apa dosaku hingga aku harus merasakan hal semengerikan ini? Jangan sampai makhluk terkutuk itu menyuruhku untuk memakan ini, gumam Bia dalam hati. Selamat makan, saut Abud. Tidak, aku tidak mau. Aku tak akan menuruti perintahmu, gertak Bia. Lantas, perintah siapa yang ingin kau patuhi? Apakah dia menolongmu sekarang? Ayo, cobalah sedikit. Kupastikan kau akan menyukainya, sambung Abud. Entah mengapa, bau anyir dan busuk dari sup itu berubah seperti bau sup yang asli, dan dipandangi Bia sup itu tanpa menggiurkan. Isinya berubah menjadi potongan ayam yang kecil-kecil, bihun, dan beberapa jenis sayuran. Perut Bia terasa keroncongan, mencium aroma dari sup itu. Kebetulan sekali, ia belum makan siang, dan sisa makanan di perutnya sudah habis akibat muntah tadi. Bia
menelan ludah berulang kali. Akal sehatnya kini hilang karena sihir yang telah dilakukan Abud pada mata dan hidung Bia. Padahal sop itu masih sama seperti tadi. Ayo, dimakan sayang. Enak loh ini. Sebuah bisikan wanita di telinga kiri Bia membuat Bia semakin tak kuat akan godaan yang ada di depan matanya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.